Para ulama lalu menyampaikan jalan pintas ke surga yang kelima setelah kewajiban kita menuntut ilmu, yaitu adalah mereka-mereka yang senantiasa berdakwah menyampaikan kalimat-kalimat Allah di antara belantara kehidupan manusia. Orang yang menyampaikan kalimat Allah, menyampaikan kalimat Rasul, maka itu merupakan perkataan yang menjadikan mereka disegerakan oleh Allah langkahnya menuju kepada surga. Sebelum kita bahas tentang persoalan yang berkaitan tentang poin ini, kita harus paham mana dalilnya bahwasanya dakwah itu merupakan perkara yang menyegerakan supaya langkah kaki kita itu menuju kepada surganya Allah itu nyampe dengan begitu cepat. Banyak dalilnya bertebaran di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Mungkin sebagian besar dari antum sudah paham dan sudah ngerti apa keutamaan dari orang yang berdakwah. Tapi setidaknya kita ulangi karena pada dasarnya manusia itu butuh untuk diingatkan berkali-kali. Maka yang pertama adalah Allah menyampaikan dalam surat Fussilat yang ke-33. Allah itu menyampaikan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Di dalam surat Fussilat 33 Allah itu memberikan kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Itu namanya istifham ingkari. Pertanyaan yang sifatnya menegaskan sesuatu dan mengingkari sesuatu yang tidak didapatkan dalam ayat yang ditanyakan. Allah itu menyampaikan siapakah orang yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mereka menyampaikan perkataannya kepada Allah, lalu dia beramal salih, lalu kemudian dia berkata, sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang menyerahkan diri. Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala ketika beliau menafsirkan ini di dalam kitabnya Fathul Qadir, maka beliau itu mengatakan tidak ada orang yang lebih baik dan orang yang paling jelas jalannya menuju kepada surga dan orang yang paling banyak pahalanya kecuali adalah orang yang mereka senantiasa setiap berkata, perkataan mereka itu tidak luput dari perkataan mengajak kepada Allah dan Rasulnya dan mengajak orang kepada kebenaran dan menuju kepada surganya Allah. Ini dalilnya betul-betul jelas, gamblang. Makanya Imam Syaukani mengatakan tidak pernah kita dapatkan orang yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada kalimat Allah. Tidak ada orang yang paling jelas jalannya menuju kepada surga kecuali orang yang menyeru kepada agama Allah. Dan tidak ada orang yang lebih banyak pahalanya kecuali orang yang menyeru kepada agama Allah. Surat Fussilat 33 dijelaskan oleh Imam Syaukani begitu gampang, sederhana. Beliau menjelaskan untuk menggambarkan kepada kita betapa dahsyatnya kedudukan orang yang menyuruh kepada kalimat Allah, begitu besarnya sampai Imam Syaukani menafikan jalan yang lebih besar daripada jalan ini. Imam Syaukani menafikan amal yang lebih besar daripada amal ini, dan Imam Syaukani menafikan sesuatu yang lebih baik daripada ini. Karena Allah menggunakan ismu tafdil. Ismu tafdil itu dalam bentuk superlatif dalam bahasa Inggrisnya. Wa man ahsanu. Ahsanu itu af'alu. Tidak ada yang lebih baik daripada orang yang menyuruh kepada kalimat Allah. Itu dalil yang pertama. Dalil yang berikutnya yaitu adalah sesungguhnya orang yang menyampaikan kalimat-kalimat Allah, maka sesungguhnya dia itu akan senantiasa mendapatkan multiple pahala dari apa yang dia sampaikan ketika orang mengikuti apa yang dia sampaikan, lalu akhirnya mengamalkan apa yang dia ajarkan. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis yang sahih, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Maka Rasulullah itu mengatakan barang siapa yang menyeru kepada perkara kebenaran, maka dia mendapatkan pahala atas apa yang dia seru, dan dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun ketika dia mengikuti orang yang menyeru kepadanya. Ini dalilnya sangat jelas. Berarti di situ kita mendapati orang yang menyeru kepada kalimat Allah mendapatkan multiple pahala, dan itu sesuai dengan apa yang dia sampaikan ketika menyeru kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah pemilik perkataan yang terbaik,
mengalahkan retorik handal dan motivator siapapun. Ketika apa yang dia seru dan apa yang dia sampaikan diikuti satu orang saja, lalu orang itu mengamalkan terus dari apa yang dia sampaikan, sesungguhnya pahalanya terus mengalir. Ibarat sungai yang bersambung dengan lautan, tidak pernah berhenti. Sampai orang tadi apabila mengajarkan kepada orang lain, maka sesungguhnya itu menjadi bertambah lagi. Orang ini mengajarkan lagi kepada cucunya, maka bertambah lagi. Dan tidak pernah putus sampai mereka nanti dimatikan semuanya oleh Allah pada hari kiamat. Makanya inilah yang menjadikan pahala orang yang berilmu. Mereka berkata tidak ada zakat yang paling berharga kecuali zakatnya ilmu. Karena sesungguhnya orang yang paling berharga ketika memberikan zakat adalah ketika mereka berzakat dengan ilmu. Karena zakat ilmu itu tidak pernah putus, ngalir terus. Dan itu akan menjadi kebaikan, menjadi umur yang kedua bagi orang yang menyampaikan ilmu. Makanya kalau bapak menyampaikan satu kata kepada anaknya, satu kebenaran contohnya, ada orang yang melaksanakan dakwah fardiyah kepada keluarganya, ngajarin anaknya sampai anaknya mampu membaca Al-Quran. Dan saya ingatkan Pak, kalau masalah baca Al-Quran, kalau mampu bapak yang ngajarkan, bapak saja yang ngajarkan. Karena setiap nanti dia kemudian mempelajari itu dan mengamalkannya seumur hidupnya dia membaca Al-Quran, maka selama itu pula nanti pahalanya tetap ngalir. Dan dia mengajarkan pula nanti kepada anaknya berganti terus. Dan akhirnya tidak ada putusnya sampai hari kiamat. Dan itu sudah kita maklumi begitu besar pahalanya. Makanya orang yang berdakwah itu selalu memiliki umur yang kedua dibalik umur mereka yang pertama setelah mereka itu diputuskan dengan ajalnya. Kita ini kalau hari ini mendengar Abu Hurairah, berapa kali Abu Hurairah itu disebut namanya dalam setiap majelis ilmu. Seakan-akan Abu Hurairah itu hidup bersama kita. Karena sesungguhnya apa yang dia infakkan dari ilmunya terus ngalir sampai hari ini di Indonesia saja, di Jakarta saja. Berapa banyak majelis ilmu yang menyebutkan kata Abu Hurairah. Belum di kota yang lainnya, belum di negara yang lainnya, belum di belahan bumi yang lainnya. Dan setiap kata disebutkan qala dari Abu Hurairah, maka mengalir pahalanya bagi Abu Hurairah dan tidak terkurangi sedikit pun dari apa yang pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika menyampaikan kepada umat. Masya Allah. Itulah investasi terbaik dalam kehidupan umur yang kedua bagi manusia. Makanya kalau orang tidak menyampaikan ilmu, tidak berdakwah, maka kematiannya menjadi pengubur memori tentang dirinya. Kalaupun disebut ya paling-paling disebut bagaimana kisahnya. Tapi biasanya nanti akan berhenti. 2 generasi setelahnya tidak ada lagi yang menceritakan tentang itu karena sudah tidak mengenal siapa buyutnya secara baik. Tapi kalau orang itu menyampaikan ilmu dan berdakwah terus bersambung. Tadi saya sampaikan sebagaimana sungai yang bersambung dengan lautan. Kemudian dalil yang ketiga, orang-orang yang kemudian mereka sibuk ketika menyampaikan dan menyibukkan dirinya dalam dakwah, maka dia akan mendapatkan doa dari penghuni langit dan penghuni bumi. Sampai semut yang berada dalam lubangnya pun akan memintakan ampunan dan berselawat, mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih dalam riwayat Tirmidzi, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nasil khaira." Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, sesungguhnya Allah, malaikatnya, kemudian malaikat yang penghuni langit dan bumi, sampai ikan yang ada di dalam lautan, sampai pula semut itu di dalam lubangnya, mereka itu selalu mendoakan orang yang menyampaikan ilmu dan menyampaikan kebaikan kepada manusia. Jadi sesungguhnya kebaikan menyampaikan ilmu terasa sampai semut-semut pun ketika berada di dalam lubang pun merasakan manfaatnya, sampai ikan paus di dalam lautan pun akan merasakan manfaatnya dan getarannya. Makanya mereka memintakan doa kepada orang yang menyampaikan ilmu dan menyampaikan kebenaran sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kitabullah dan sunnah. Dalil yang berikutnya, Rasulullah itu mengatakan, rahimallahu imra'an sami'a minni hadisan fahafidhahu summa yuballighuhu ghairahu. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Allah itu ngerahmatin orang yang telah mendengar dariku sebuah hadis, kemudian dia menghafalkannya, kemudian dia niat menghafalkannya supaya dia mampu menyampaikan kepada orang lain.
maka sesungguhnya dia mendapatkan doaku, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Artinya orang-orang itu akan mendapatkan doanya Nabi kapanpun dia hidup, walaupun sudah puluhan tahun dan ratusan tahun terpisah dari Nabi, tetapi doanya Nabi sampai kepada mereka ketika mereka menyampaikan kalimat yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Itulah dalil-dalilnya. Jadi disitulah akhirnya kita mengerti, para ulama menempatkan poin yang kelima, bahwasanya di antara jalan pintas yang menyegerakan langkah kita menuju kepada surga, yaitu adalah ketika kita memilih menyibukkan kalam kita dan ucapan kita untuk menyeru kepada Allah. Disebutkan oleh Allah, pemilik perkataan yang terbaik akan memiliki umur yang kedua ketika meninggal dari ilmu yang dia sampaikan. Ketika akan dijalankan manusia, dia mendapatkan pahala, mendapatkan doa dari para malaikat dan para penduduk bumi, sampai semut dan ikan di dalam lautan pun mendoakan. Dan orang-orang semacam itu akan mendapatkan doa dari Rasulullah ketika Rasulullah itu senang saya dan antum menghafalkan hadis, kemudian kita berniat menghafalkannya, kemudian supaya menyampaikan kepada orang yang belum paham, maka Rasulullah mengatakan, rahimallahu imra'an sami'a minni hadisan. Semoga Allah itu ngerahmatin orang yang ketika mendengar hadis dariku, dia menghafalkannya, kemudian dia menyampaikan kepada orang yang belum paham tentang hadis itu sampai orang itu paham. Itulah keutamaan orang yang ketika dia berdakwah. Maka sebelum kita menyampaikan sifat-sifat dakwah yang benar itu semacam apa, maka kita harus benarkan dulu. Ada beberapa perkara yang harus kita luruskan ketika kita bicara tentang dakwah. Setidaknya ada beberapa hal yang kita perlu luruskan sebelum kita menyampaikan tentang sifat-sifat dakwah yang benar. Yang pertama, ada kesalahan kita di dalam memahami dakwah. Yang pertama, dakwah itu hanya sebatas difahami ketika orang menyampaikan di dalam bentuk khutbah, ataupun menyampaikan di depan jamaah ketika dia menyampaikan runtutan ilmu dari perkataan Allah dan Rasulnya. Ini merupakan satu kesalahan ketika memahami konteks dakwah, lalu dibatasi maknanya, dipersempit maknanya, bahwasanya dakwah itu hanyalah ketika kita bicara di depan ataupun ketika berkhutbah kita. Maka sesungguhnya itu difahami sebatas itu dakwah itu. Maka siapapun yang memahami itu, para ulama kemudian menyampaikan, sesungguhnya dakwah itu cakupannya luas. Dan apapun yang kita niatkan ketika kita berdakwah, ketika niat kita mengajarkan manusia yang belum paham, fahami itu adalah dakwah sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Ada orang yang berdakwah ketika dia menyampaikan khutbah, kemudian dia ingin memberikan pengaruh bagi hati orang yang mendengarnya supaya paham kebenaran, itu dakwah. Sebagaimana saya sedang menyampaikan di depan antum asalnya belum paham, akhirnya paham. Betul, itu dakwah. Tapi dakwah itu bukan hanya terkonsentrasi kepada dua tempat itu. Tapi sesungguhnya dakwah pun kita bisa maknai ketika kita sudah mengajak orang. Antum membawakan buku kepada orang yang belum paham, antum berikan hadiah. Ketika dia dengan hadiah itu antum inginkan supaya membaca buku yang antum hadiahkan kepadanya sampai dia paham satu masalah, itu juga dakwah. Ketika antum kemudian tidak mampu untuk menjadi dai, antum sekolahkan orang, menikmati proses ketika kita membentuk dai di masa mendatang. Antum urunan, antum mengajak teman-teman untuk kemudian nyekolahkan orang, anak santri sampai ke luar negeri, dibiayai sampai nanti dia pulang untuk berdakwah. Maka itu pun dakwah antum. Sebagaimana ketika kita punya flash disk, kemudian kita kopikan beberapa orang tua yang hari ini kadang-kadang tidak bisa untuk mendengarkan langsung dari fasilitas sosial media. Antum downloadkan, antum sampaikan kepadanya, maka itu pun dakwah. Karena kalau kita pahami dakwah itu hanyalah retorika di depan mimbar ataupun retorika di atas meja ketika dia menyampaikan ilmu, Masya Allah, betapa sempitnya makna dakwah difahami, karena sesungguhnya tidak semua orang yang berdakwah itu semacam itu. Makanya kita lihat kan Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu dakwahnya betul-betul door to door. Kita tahu Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Nabi yang ketika masuk Islam, maka beliau menjadi orang yang paling dimusuhi oleh keluarganya, terutama ibunya. Orang yang asalnya tampil parlente, sampai rambutnya begitu rapi, sampai minyak wanginya itu menjadikan dia terkenal di antara para gadis-gadis di kota Mekah.
Tapi ketika beliau masuk Islam, semua fasilitas itu diambil. Sampai beliau ditaruh dan dipenjara di dalam kamar, dipukuli sama abang-abangnya. Sampai beliau melarikan diri sampai ke Habasyah yang pertama, Habasyah yang kedua. Sampai diperintahkan Nabi untuk berdakwah di kota Yathrib. Menariknya adalah sesungguhnya saat itu kalau dakwah itu difahami sebagaimana kita memahami dakwah itu di depan, di atas mimbar dengan retorika yang menarik supaya memukau setiap orang dan kemudian akhirnya datang kepada jalan kebenaran, maka Mus'ab bin Umair itu tidak berdakwah. Lalu Mus'ab bin Umair tidak punya panggung kok ketika di Yathrib. Tapi yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair itu saat itu adalah dia ketuk setiap pintu rumah-rumah di Yathrib. Dengan lembutnya dia menyampaikan sesuatu kepada setiap penghuni rumah setelah diketuk pintu rumahnya. Dan salah satu di antara keistimewaan dakwahnya Mus'ab bin Umair itu apa? Tutur kata yang lembut setiap dia menyampaikan kalimat-kalimat Allah kepada penduduk Yathrib. Makanya antum tahu salah satu orang yang berhasil diislamkan oleh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu adalah Sa'ad bin Mu'ad. Orang yang mana kematiannya itu mengguncangkan arasy-Nya Allah. Dan ternyata sebab seorang Sa'ad bin Mu'ad sampai menerima Islam karena tutur kata yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair itu tutur kata yang baik. Dia mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'ad yang saat itu masih dalam keadaan jahiliyah, maukah engkau memberikan kepadaku izin untuk bicara? Lihat, dia tidak merendahkan orang yang didakwahin. Maukah engkau memberikan kepadaku izin untuk menyampaikan sesuatu? Kalau kemudian engkau menerimanya setelah aku menyampaikan, maka syukurku kepada Allah. Tapi kalaupun engkau tidak menerimanya, tidak apa-apa, anggap saja pembicaraan ini tidak pernah ada. Makanya Sa'ad bin Mu'ad sampai begitu kagumnya dengan cara seorang Mus'ab bin Umair itu berdakwah, memberikan izin, sampai Mus'ab bin Umair menyampaikan tentang tauhid dan menyampaikan tentang akidah yang menjadikan Sa'ad bin Mu'ad itu masuk Islam saat itu. Orang yang akhirnya kematiannya mengguncangkan arasy-Nya Allah disebabkan dakwahnya Mus'ab bin Umair. Makanya kalau kita katakan bahwasanya dakwah itu harus naik di atas mimbar, itu saja kita mengenai dakwah, maka kita sepakat mencoret Mus'ab bin Umair itu tidak berdakwah. Tapi tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya Mus'ab bin Umair itu tidak dakwah. Semua ulama menyampaikan Mus'ab bin Umair itu berdakwah ketika di kota Yathrib. Kenapa? Walaupun dia hanya ketok dari satu pintu ke satu pintu, tapi itulah perkara yang menjadikan akhirnya Yathrib menjadi kota yang bercahaya. Setelah mereka menerima Islam, mereka beriman kepada dakwahnya Nabi, sampai kemudian Nabi berhijrah ke kota Madinah disebabkan apa yang telah dirintis oleh Mus'ab bin Umair. Dan ini yang kita harus pahami. Makanya bisa jadi ketika ajakan kita kepada teman kita, semuanya itu bentuk dakwah. Dakwah fardiyah yang kita lakukan kepada keluarga, teman, itu semuanya dakwah. Apapun yang kita niatkan untuk mengajak manusia kepada jalan Allah, itulah dakwah. Sampai kita pun misalnya menyediakan teh gorengan supaya orang mau mendatangi majelis ilmu, supaya orang kemudian dia menciptakan kenyamanan setelah majelis ilmu itu, kemudian kita saling berbincang-bincang supaya tercipta suasana keluargaan. Itu pun dakwah, walaupun dia tidak menyampaikan secara langsung kalimat Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita tidak pahami ini, nanti setiap orang itu merasa ketika dia tidak anak pondok dan santri, ketika dia bukan mahasiswa di Universitas Islam, seakan-akan bahwasanya sudah lepas kewajiban dia berdakwah. Padahal meninggalkan dakwah itu sama dengan meninggalkan lumbung amal yang besar, yang mana amal itu bisa menyegerakan langkah kita menuju kepada surga. Apa antum tidak ngiptah toh? Ngiptah itu hasad yang diperbolehkan. Ghibtah dalam perkara ketika kita mendapati ada saudara kita sedang merangkai amal yang begitu besar ketika berdakwah, kemudian antum tidak ingin mengikuti jejaknya untuk mendapatkan pahala itu, hanya disebabkan ketika kita salah memaknai dakwah itu semacam apa. Makanya inilah yang menjadikan kita harus membuka dulu tabir kabut yang menjadikan kita sering berpikir dakwah itu harusnya di depan. Salah. Ada salah satu ikhwan yang sudah meninggal, Allahu yarham, namanya Pak Denny, Allah semoga merahmati beliau, seorang mu'alaf, tapi Masya Allah semangatnya dalam kebaikan. Maka beliau itu sering berkata kepada ana saat itu, beliau sering merekam, mendownload itu ya, kajian itu beliau rekam itu dengan flash, dengan alat rekaman yang sederhana, dibawa pulang kemudian dikumpulkan. Akhirnya kajian itu disidikan, dibagikan.
Dan beliau kayak ngopi sendiri, dari satu CD dilepas, kopi lagi lewat komputer secara manual, dilepaskan lagi, dipul lagi, sampai kemudian terkumpul sampai 100, 200, maka dia titipkan kepada anak, Ustadz ini tolong sampaikan, bagikan gratis. Insya Allah. Dari CD itu Pak, banyak kisah-kisah luar biasa yang akhirnya bisa merubah orang. Dan itu justru dari orang semacam beliau, ketika beliau merasa bahwasanya tidak bisa menyampaikan kalimat kebenaran, dia hanya bisa mengcopy. Padahal saya tahu cara dia mengcopy hadis, cara mengcopy disnya itu dilakukan secara manual. Secara manual, satu ditunggu 10 menit, sudah sempurna masukkan ke plastik, satu lagi. Dan itu dilakukan karena dia ingin mengharapkan pahala. Dan banyak kisah-kisah luar biasa yang saya tidak bisa ceritakan hari ini, bahwasanya banyak yang mereka tersengat dengan hidayah, itu salah satunya dengan CD-CD itu. Nah, kita tidak pernah tahu. Makanya kemudian inilah yang menjadikan kita harus paham. Bisa jadi kita meremehkan cuma kemudian mengumpulkan CD, tapi bisa jadi itulah perkara yang mungkin bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Bukankah Rasulullah itu bersabda, fa innal jannata aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Sesungguhnya surga itu lebih dekat daripada tali sandal kamu. Artinya apa? Banyak kebaikan yang sering kita pandang remeh, tapi justru amal itu yang harusnya bisa menjadikan kita ke surga. Bisa jadi ketika kita tidak bisa berdakwah, kita hanya mengkopikan kertas, kemudian kita bagikan kepadanya, kemudian akhirnya dia faham tentang apa yang ingin kita sampaikan, justru mengalahkan orang yang berdakwah. Ketika orang yang ngerjakan perkara-perkara perintilan-perintilan yang semacam itu, justru hatinya ikhlas. Dan belum tentu orang yang berdakwah di depan orang banyak itu hatinya ikhlas. Makanya inilah pertama yang harus kita pahami, bahwasanya dakwah itu tidak harus selalu berada di depan. Silakan ngambil peranan dakwah sesuai dengan apa yang antum mampu. Dan masing-masing setiap orang diberikan kemudahan oleh Allah di dalam amal-amal besar semacam ini. Allah itu pasti memudahkan kita. Ya, pasti memudahkan kita. Dan Allah mudahkan itu supaya kemudian kita melakukan salah satu di antara lumbung amal yang begitu besar dalam dakwah. Itu yang pertama. Yang kita luruskan yang kedua, ketika kita sudah bicara dakwah, apakah dakwah itu harus nunggu bersih dulu baru kemudian kita dakwah? Karena banyak orang yang sengaja tidak mau berdakwah dengan berkata, oh saya aja masih banyak kurangnya, dosanya banyak, dan saya khawatir kalau saya tidak beramal, saya kemudian akan mendapati dosa yang lebih besar. Akhirnya kemudian dia menolak dakwah dan dia mengatakan kepada dirinya, alasan untuk membenarkan kenapa dia menampik kewajiban berdakwah, yaitu adalah ketika dia merasa dirinya belum bersih dan masih ada dosa yang dia lakukan, dan dia menunggu bersih dulu supaya dia bisa berdakwah. Salah. Dakwah itu tidak perlu menunggu kita jadi malaikat, ikhwan. Kalau kemudian dakwah itu menunggu kita perlu menjadi malaikat, maka tidak ada satupun orang itu yang akan berdakwah menyampaikan kalimat Allah ketika menunggu masing-masing dari kita itu menjadi malaikat terlebih dahulu. Dan ini termasuk di antara perkara yang dibisikkan oleh setan. Makanya sampai-sampai dikatakan oleh Hasan Al-Basri di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau itu menyampaikan, maka sesungguhnya aku itu menyampaikan kepada kalian itu kebenaran, padahal aku adalah orang yang bukan paling baik dan paling solih di antara kalian. Aku juga memiliki maksiat dan aku juga sering tidak mampu mengekang diriku. Hasan Al-Basri, seorang tabi'ut tabi'in. Maka kemudian sesungguhnya ketika seorang mukmin itu berandai-andai bahwasanya dia tidak boleh memberikan nasihat kepada saudaranya setelah dia mampu mengontrol dirinya, maka sesungguhnya tidak ada orang lagi yang akan memberikan nasihat kepada manusia. Jadi kalau kemudian kita nunggu masing-masing dari kita jadi malaikat dulu ketika kita akan berdakwah menyampaikan yang benar, ketika kita mencegah dari perbuatan yang mungkar, Hasan Al-Basri berkata, kalau setiap orang itu ketika akan berdakwah dijerat dengan satu kondisi yang semacam ini, tidak ada lagi orang yang mau berdakwah di atas muka bumi ini, karena setiap orang itu pasti memiliki dosa. Sampai seorang tabi'ut tabi'in, Hasan Al-Basri saja memiliki banyak dosa dan sering mengatakan, sering aku tidak mampu mengekang kehendakku dan nafsuku, tapi itu pun tidak menghalangi aku untuk berdakwah menyeru kepada kalimat Allah. Makanya disampaikan pula di dalam perkataan yang lainnya, Sa'id bin Zubair itu berkata, kalau kemudian tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang yang sempurna,
maka sesungguhnya tidak ada satupun orang yang akan mau untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan berdakwah. Perkataan dari Sa'id bin Zubair ini dinilai oleh Imam Malik dengan perkataan yang benar. Inilah perkataan dari Sa'id bin Zubair yang tepat. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang menunggu sempurna baru dia berdakwah. Bukan berarti setelah ini kemudian kita menggampangkan loh Pak. Karena sesungguhnya orang yang ketika menyampaikan ilmu tetapi dia masih melakukannya, itu ada dua. Para ulama menyampaikan. Dan tolong bedakan antara orang yang menyampaikan ilmu kemudian ternyata dia belum bisa mengamalkan apa yang dia sampaikan. Itu ada dua kondisi. Yang pertama, dia betul-betul dalam keadaan lemah di samping kalimat yang dia sampaikan ketika mengajak manusia. Tapi setelah dia itu melakukan dosa itu, walaupun setelah menyampaikan ilmu, dia selalu merasa menyesal dan ingin bertobat kepada Allah. Maka orang yang semacam ini dimaafkan, kata para ulama. Yang betul-betul Allah katakan kabura maktan itu kapan? Orang yang menyampaikan ilmu sebenarnya dia mampu meninggalkan dosa itu, tetapi dia lakukan dosa itu setelah menyampaikan ilmunya dan dia tetap melakukan dosa itu, barulah itu yang disebut dengan kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi jangan sampai kita punya persepsi yang salah tentang kabura maktan. Kalau setiap orang punya salah persepsi dari tafsir ayat ini dengan tafsir yang tidak benar, maka setiap orang ketakutan untuk menjadi kabura maktan. Selesai Pak, tidak ada orang yang berdakwah di atas muka bumi ini. Dan yang merugi kita ketika lumbung amal kita hilang. Lumbung amal kita hilang. Makanya kemudian yang para ulama sampai menyampaikan, kalau bapak dan saya setelah menyampaikan ilmu, lalu kemudian tetap kita melakukan dosa, setelah kita berusaha ngerim dari dosa itu, tapi ternyata kita kalah dengan tarikan nafsu, setelah itu kita menyesal dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, maka itu dimaafkan oleh Allah, ketidakmampuan dia ketika melakukan itu. Bedakan dengan orang yang menyampaikan kalimat Allah tapi dengan begitu gampangnya dia mendatangi dosa, padahal dia mampu meninggalkan dosa itu. Itu dua-duanya, itu antara satu dengan yang kedua itu beda, antara langit dengan bumi. Makanya kalau kita melihat ada seorang yang menyampaikan ilmu terkadang jatuh dalam kesalahan, jangan buru-buru kita memvonisnya. Perhatikan dulu, apakah dia mendatangi dosa itu karena kelemahan dirinya, sampai kemudian dia tidak mampu untuk mengatur dirinya untuk meninggalkan dosa itu, atau karena dia meremehkan dosa. Kalau karena meremehkan dosa, nah itulah orang-orang yang mereka disebutkan dengan kriteria kabura maktan indallah. Tapi disitulah kita paham, sembari kita berdakwah, sembari kita kemudian memperbaiki diri kita. Dan banyak sekali di antara barokahnya ketika kita menyampaikan ilmu. Salah satu yang saya rasakan dalam dakwah itu Pak, barokahnya, kadang-kadang ada banyak persoalan di dalam agama ini yang kadang-kadang kita susah paham. Tapi dengan izin Allah setelah kita berdakwah itu Allah membukakan pemahaman dan memberikan rezeki kepada kita, kefahaman atas perkara yang tidak kita ketahui sebelumnya. Itulah rezekinya. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami yang kedua, bahwasanya kalau setiap dakwah itu menunggu kita bersih layaknya malaikat, tidak ada orang yang kemudian akan menyampaikan dakwah. Tetap sampaikan sembari kita memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Bertobat kalau melakukan dosa, bertobat lagi, berdosa lagi, bertobat lagi. Dan saya ingatkan, berapapun kali kita bertobat dari dosa, selama kita niatnya betul-betul bertobat kepada Allah, mungkin anak-anaknya dikondisikan supaya tidak mengganggu khusyuknya jemaah yang lain. Kasihan yang lainnya nanti. Ya. Sampai mana tadi lupa saya. Tobat. Jadi kalaupun ada seorang yang kemudian dia itu berdosa, bertobat, berdosa lagi, selama dia bertobat dengan tobatan nasuha itu Allah pasti ampuni. Allah pasti ampuni. Jadi setiap orang yang berdakwah ketika dia tetap melakukan dosa, dia bertaubat, kemudian dia melakukan dosa kembali, bertobat, Allah ampuni. Sembari kita berharap semoga dakwah kita itu mampu menjadi sebab pertolongan Allah nanti untuk ngerem dosa kita. Itu salah satu barokahnya dakwah Pak. Jadi kalau ada orang yang komentar, halah kamu itu dulu juga gitu, tidak apa-apa, biarkan aja. Memang komentar itu merupakan konsekuensi logis dari kita berdakwah. Justru ucapan itu yang kita harapkan itu barokahnya. Dengan kita berdakwah,
Ketika kita pernah melakukan dosa dan kemaksiatan, kita berharap semoga dengan itu menjadi sebab pertolongan Allah supaya kita bercermin dari apa yang kita sampaikan. Coba Pak, kalau Bapak tidak dakwah, tinggal melakukan dosa mungkin tidak ada pengeremnya. Tapi kalau Bapak berdakwah, ngajak kepada keluarganya dakwah, tiba-tiba kita akan melakukan dosa. Salah satu remnya pengontrol kita untuk tidak melakukan dosa itu apa? Ingat ucapan kita kepada orang banyak, dan ingat bagaimana malunya kita nanti di hadapan Allah ketika dikumpulkan di hadapan orang yang begitu banyak, ternyata kita melakukan apa yang kita sampaikan dan kita larang dari umat. Jadi barokahnya dakwah itu apa? Jadi pengerim dari kemaksiatan dan dosa. Makanya ketika kita berdakwah tidak perlu menunggu bersih. Sampaikan, orang berkomentar bahwasanya dulunya kita adalah pelaku dosa, biarkan. Ada orang yang lebih parah daripada kita. Umar bin Khattab itu apa kurangnya? Umar bin Khattab itu pelaku dosa kesyirikan. Mana yang lebih besar daripada kesyirikan kepada Allah? Banyak ulama yang mereka itu hidupnya di awal-awal kehidupan mereka itu tidak secemerlang dan sebersih dari apa yang kita bayangkan. Malik bin Dinar peminum khamr, Pak. Malik bin Dinar itu peminum khamr sampai anaknya mati satu, dan kemudian semakin tenggelam dia dengan khamrnya. Kemudian dia bertobat karena mimpi. Dalam mimpi itu dia dikejar dengan ular yang begitu besar, maka dia berusaha untuk lari. Dia temui anak, dia ternyata bertemu dalam mimpi itu anak dia yang meninggal dunia. Dia mengatakan kepada anaknya, "Angkitni ya bunaya, tolong selamatkan bapakmu ini wahai anakku." Anaknya berkata, "La innaka syaribul khamr, kamu itu peminum khamr wahai bapakku." Bangun, sadar Pak. Ada Fudail bin Iyad yang mantan pembegal. Kalau semuanya orang itu nunggu bersih, Malik bin Dinar nggak jadi ulama, Pak. Fudail bin Iyad nggak jadi ulama. Bahkan Umar bin Khattab pun tidak akan menjadi orang yang mau menjadi ulama yang menyampaikan kalimat kebenaran. Tetapi selama kita sudah bertobat dan sembari kita bertobat terus kepada Allah, berdakwahlah. Jangan sampai kemudian bisikan setan itu menghalangi kita untuk berdakwah. Tentunya ada syarat-syarat yang nanti kita harus pahami ketika berdakwah. Jangan kemudian niatnya untuk dakwah untuk mendapatkan pahala, tidak paham piranti-piranti di dalam berdakwah, mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi yang kedua yang kita harus luruskan dulu adalah sesungguhnya di dalam berdakwah itu tidak perlu nunggu bersih dulu. Pelan-pelan sembari kita memperbaiki. Tidak ada yang sempurna di atas muka bumi ini. Dan jangan mengharapkan orang yang menyampaikan dakwah itu sempurna dan suci. Karena kemaksuman itu hanyalah dimiliki Rasul, dan Rasulullah itu telah meninggal dunia. Dan jangan pernah memaksumkan orang yang berdakwah. Karena kemaksuman itu apa? Maksum itu dari kata asoma, usima dalam bentuk majhul. Usima itu artinya dijaga. Dari apa? Kesalahan. Siapa pemilik kemaksuman yang terjaga dari kesalahan? Satu, Rasul. Dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasul. Jadi setelah Rasulullah, ketika ada orang yang meneruskan estafet perjuangan ketika menyampaikan kalimat Allah, maka estafet perjuangan ketika menyampaikan kalimat Allah itu tidak dipegang sama orang yang maksum. Ya wajar salah. Yang tidak wajar itu kalau cara kita menyikapi orang yang jatuh dalam kesalahan itu sama kayak menyikapi para pendosa. Ketika para dai terjatuh dalam kesalahan, nah itu baru sikap yang salah. Ya. Jadi di situ kita paham. Yang kedua yang kita luruskan dalam terminologi dakwah itu adalah sesungguhnya dakwah itu tidak perlu menunggu bersih dulu. Makanya Hasan Al-Basri, Sa'id bin Zubair menyampaikan kalau setiap orang berprasangka harus bersih dulu sebelum dia berdakwah, dan betul-betul harus menjadi malaikat terlebih dahulu dalam tanda kutip ketika akan berdakwah. Tidak ada lagi orang yang berdakwah di atas muka bumi dan tidak ada yang menyeru kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang kedua yang kita harus luruskan dari persoalan yang membahas tentang dakwah. Yang ketiga, apakah dakwah itu harus pinter dulu, S1, LC baru kita berdakwah? Ataupun harus hafal Quran dulu baru kita berdakwah? Ataukah jangan-jangan kita harus hafal Quran dulu dan hafal ribuan hadis baru berdakwah? Ini penting untuk kita pahami. Memahami ini termasuk perkara yang cukup makruf ketika kita pahami dengan benar. Ini masalah yang cukup sensitif. Bagi kita Pak, kalau berdakwah, maka sesungguhnya pernah ditanyakan kepada para ulama, para masyayikh. Ketika persoalan itu disampaikan, ma huwal afdal li talibul ilmi al-ishtighal bil ilmi wad da'watu ma'an awil intidar hatta yantahi min talabatil ilmi summa dakwah. Beberapa masyayikh besar itu pernah ditanya, mana yang paling afdal?
Ketika kemudian kita itu akan berdakwah, mana yang paling afdal? Apakah nunggu kita selesai dalam perjalanan panjang studi, kemudian kita baru berdakwah, atau di tengah kita belajar, kemudian kita berdakwah? Maka kemudian masyayikh itu menyampaikan, al-afdal ayyajma' baina thalabil ilmi wa dakwah. Yang benar itu adalah bagaimana kita itu menggabungkan antara proses kita belajar dan proses kita berdakwah. Ya, tentunya harus ketika menyampaikan dakwah itu sesuai dengan kemampuan ilmunya, jangan melampaui batas. Tidak paham tentang warisan, ya jangan ngajar warisan. Ayo saya ajarin warisan. Pernah belajar tentang warisan? Tidak pernah sih. Kita belajar bareng-bareng, sudah tidak usah lah. Tapi kalau kemudian bapak misalkan bisa membaca Al-Quran, saya akan ngajar, saya akan berdakwah. Ngajarin apa? Anak-anak Iqra 1 insya Allah saya dengan memejamkan mata saya bisa. Bisanya itu silahkan, tidak perlu kemudian menunggu kita kemudian menjadi LC dulu baru menyampaikan. Kalau semacam itu Pak, akhirnya kemudian orang yang ngajarkan Iqra, karena ada orang yang berkata harus alim dulu baru kemudian berdakwah, disamaratakan, ya salah. Kalau kayak gitu, orang yang kemudian ngajarin kita dulu juz amma Pak, amma yatasaalun, ketika kita disuruh baca A, fathah A, B, kasrah B, maka dia berdosa wong dia kemudian tidak menempuh pendidikan secara utuh sampai L1 atau S2. Tapi dia tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Dia menyampaikan sesuai dengan apa yang sampai kepadanya, dan dia menyampaikan sesuatu yang tidak keluar dari pakem kebenaran. Monggo silahkan. Ya, makanya sampai kemudian Syekh bin Bas itu sampai kemudian menyampaikan bahwasanya disyariatkan apabila orang itu mendapatkan satu faedah, dia menyampaikan sesuai dengan faedah yang telah sampai kepadanya. Bapak bisa baca Quran, bisanya ngajarin anak TPA untuk Iqra, ya sudah ajarin saja, tidak apa-apa. Karena Syekh bin Bas mengatakan, karena Rasulullah itu mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Kenapa Nabi sampai mengatakan satu ayat saja? Karena Nabi tahu di antara kemampuan umatnya ada yang bisa hanya satu ayat tok. Walaupun dia hanya bisa satu ayat, sampaikan dulu satu ayat itu. Cuma kalau kamu tahu satu ayat, jangan menyampaikan ayat yang belum antum pahami. Nah itu dari situ masalahnya. Saya cuma hafalnya bahwasanya alif lam mim, artinya alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Tidak boleh bagi kita untuk mentakwil alif lam mim. Alif itu Allah, lam itu Jibril, mim itu Muhammad. Tidak boleh. Taunya bapak faedah itu, sampaikan faedah itu. Nanti ngomong sama orang, kamu tahu nggak alif lam mim? Yang tahu ini maknanya hanya Allah. Tidak boleh kita mengkreasi, mentakwil alif lam mim dengan apa yang kita pikirkan. Satu ayat, sampaikan satu ayat itu. Jangan menyampaikan yang kedua. Kalau yang kedua belum sampai kepada kita faedah. Dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, belum paham, jangan nyampaikan. Sampaikan dulu yang satu ayat yang sudah sampai kepada kita faedah. Di situ Pak, ada sebuah kerjasama dalam dakwah. Ada yang menyampaikan kalau berdakwah itu harus pintar dulu loh. Sekarang standar pintar siapa yang menentukan? Ada yang S1 akan mengomentari orang yang mulazamah, orang yang datang duduk di majelisnya ulama, mengatakan itu belum terstruktur dan tersistematik belajarnya. Orang yang mulazamah akan ngomentarin bahwasanya yang duduk di bangku itu tidak sesuai dengan apa yang diarahkan Rasul dan para salaful ummah. Dia akan habis Pak. Akhirnya apa? Dakwahnya enggak, bertengkarnya iya. Jadi kalau kemudian kita mendapati ada orang ketika dia berdakwah, apakah harus pintar dulu? Tidak usah, sesuai dengan kemampuan, pintar dalam faedah yang dia pahami. Yang saya ingat ada, yang saya tekankan, jangan sampai kita pun berdakwah pada perkara yang tidak kita pahami. Contoh, tidak paham bahasa Arab, ya jangan ngajarin bahasa Arab lah. Ayo belajar bahasa Arab. Bisa bahasa Arab? Tidak bisa. Taunya masjidun kursiun kolamun, ya sudah. Ya sudah itu saja, tidak usah ngajarin dakwah. Lah yang sampai kepadamu ilmu, itu sampaikan. Sembari kita kemudian berproses, kita belajar nambah faedahnya sesuai dengan kemampuan kita. Dan dakwah itu kan tidak harus retorika di depan umat yang banyak. Ngajarin satu orang, dua orang, dia menyampaikan ini loh yang benar, itu pun sudah merupakan bagian dari dakwah. Kecuali persoalan yang sifatnya umat yang besar, jangan ngomong kalau kita tidak pernah belajar dengan struktur, dengan sistematik pembelajaran yang panjang. Kalau sekarang kan enggak Pak, semua rebutan jadi mufti kalau di sosial media. Semua pengen jadi ulama kalau di sosial media.
Kowar-kowar ngomong pentingnya ilmu kalau berdakwah, tapi kadang-kadang tidak pandai menempatkan dirinya. Dirinya juga bukan ulama, tapi posting masalah-masalah besar untuk umat. Itu juga salah. Jadi kemudian ketika kita menyampaikan ini, maka sesungguhnya kita kemudian bukan mengatakan bahwasanya kita tidak perlu ilmu, tetap perlu ilmu. Cuma apa yang bisa kita lakukan sampaikan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Apa yang belum kita ketahui jangan sekali-kali cerita untuk menyampaikan kepada umat sesuatu yang kita tidak pahami. Tapi kalau kita paham satu perkara, sampaikan walaupun itu cuma satu ayat. Makanya Nabi kemudian mengatakan di hadapan para sahabat ketika khutbah wada, Nabi kemudian menyampaikan liyuballigh syahid al-ghaib. Ya. Maka kemudian Nabi mengatakan hendaklah ketika Nabi khutbah wada, Nabi kemudian berkata kepada sahabat liyuballighul ghaib, liyuballighu syahid al-ghaib. Yang hadir mendengarkan khutbahku ini, tolong nanti ya sampaikan kepada yang ghaib yang tidak hadir pada waktu aku sedang berkhutbah ini. Dan Nabi mengatakan sampaikan saja sesuai dengan apa yang saya sampaikan di situ. Dan Nabi tidak mengatakan jangan sekali-kali nyampaikan dari aku ya, kecuali kalian sudah hafal ini, hafal itu, hafal ini. Rasul tidak mengatakan itu. Ilmunya tetap dia belajar, jangan sampai melampaui batas dari apa yang menjadi ketetapannya. Karena sesungguhnya pada dasarnya kalau kemudian dia menyampaikan sesuatu yang melampaui batasannya, itulah di situ madharatnya lebih besar. Misalkan sifatnya ada orang pengen nyampaikan dakwah, perjalanan tobat dia, ya sudah perjalanan tobat saja. Dan itu tidak salah. Dia menyampaikan perjalanan tobat kok. Kecuali dia menyampaikan masalah akidah. Padahal dia adalah dulunya bukan orang yang notabene pelajar sebagai thalibul ilmi. Salah. Kalau kita dapatin ada saudara kita, Pak, dia meninggalkan dosanya, dia ingin menyampaikan liku-liku ketika dia meninggalkan yang haram, dia ingin cuma menyampaikan itu saja, ya monggo. Ternyata berkubang dalam kemaksiatan itu, masya Allah, menghilangkan kenikmatan ibadah. Dia nyampaikan itu tok, ya sudah silahkan aja, tidak usah disalahkan. Karena dia ingin berdakwah sesuai dengan apa yang dia ketahui. Kecuali kalau dia sudah ngomong sesuatu yang bukan kapasitasnya, baru kita ingatkan, tidak boleh akhi, antum tidak paham tentang masalah ini. Contoh, dia baru bertaubat, Pak, ngomongin tentang perbedaan para ulama dan memahami tentang madhab, alah, ya tidak paham lah.